Perkenalkan, saya Viotalia. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi asuhan kebidanan pada persalinan, mulai dari dasar sampai ke asuhan setelah bayi lahir. Jadi teman-teman bisa paham alurnya dari awal sampai akhir. Langsung saja yuk kita bahas. Dari yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi persalinan dan asuhan kebidanan. Jadi persalinan adalah proses pengeluaran janin, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ibu melalui jalan lahir setelah kehamilan mencapai usia cukup bulan atau dinilai sudah siap untuk dilahirkan. Lalu asuhan kebidanan persalinan merupakan upaya yang dilakukan bidan untuk mendampingi, memantau, dan menolong ibu selama proses persalinan agar ibu dan bayi tetap dalam kondisi aman, sehat, dan bermartabat. Selanjutnya kita masuki materi itu tujuan asuhan kebidanan persalinan. Jadi tujuan utama asuhan kebidanan persalinan adalah yang pertama, menjaga keselamatan ibu dan bayi. Yang kedua, menilai dan memantau kemajuan persalinan. Yang ketiga, mendeteksi dini masalah atau komplikasi. Yang keempat, memberikan pertolongan yang tepat dan sesuai standar. Dan yang terakhir, menciptakan pengalaman persalinan yang aman, nyaman, dan humanis bagi ibu. Jadi dengan kata lain, asuhan kebidanan bukan hanya soal menolong melahirkan, tetapi memastikan seluruh prosesnya berjalan selamat dan berkualitas. Lalu selanjutnya kita memasuki materi mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan normal terdiri dari 3 tahap utama, yaitu kala 1 pembukaan serviks yang dimulai dengan kontraksi hingga serviks membuka lengkap. Yang kedua, kala 2 atau kelahiran bayi saat ibu mengejan untuk melahirkan bayi. Lalu ada kala 3, yaitu kelahiran plasenta. Saat plasenta terlepas dan keluar dari rahim, selama proses janin melakukan serangkaian gerakan adaptasi seperti engagement, penurunan, fleksi, dan rotasi internal untuk bisa melewati panggul ibu. Lalu ini ada tahapan persalinan normal. Kala 1 pembukaan atau dilatasi dan penipisan serviks dimulai dari awal persalinan, kontraksi teratur hingga serviks membuka menipis sepenuhnya sekitar 10 cm. Lalu kontraksi rahim menjadi lebih kuat dan sering, menyebabkan rasa sakit meningkat, keluarnya lendir kental, kadang bercampur darah, menandakan serviks mulai membuka. Lalu ada kala 2, yaitu kelahiran bayi dimulai ketika serviks sudah terbuka lengkap dan berakhir saat bayi lahir sempurna. Ibu akan merasakan dorongan kuat dan mulai mengejan untuk membantu bayi turun dan keluar. Mengejan di posisi yang benar, yang dimana dagu menempel dada, kaki ditarik ke dada, dapat membantu otot bekerja lebih efektif. Setelah bayi keluar, akan ada fase istirahat sebelum ibu diminta untuk mengejan kembali untuk melahirkan seluruh tubuh bayi. Lalu ada kala 3, yaitu kelahiran plasenta, dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir saat plasenta keluar sepenuhnya. Biasanya dalam waktu kurang dari 30 menit, kontraksi akan tetap terjadi untuk membantu plasenta terlepas dari dinding rahim. Nanti dokter atau bidan akan membantu melahirkan plasenta secara manual jika diperlukan. Lalu kita memasuki materi gerakan adaptasi janin selama persalinan. Janin melakukan gerakan untuk menyesuaikan bagian terbesar agar bisa melewati panggul ibu. Gerakan ini yang terkoordinasi dan saling terkait meliputi yang pertama ada engagement. Engagement ini kepala janin masuk ke dalam panggul ibu. Lalu ada penurunan yang dimana janin terus bergerak turun melalui panggul. Lalu ada fleksi. Fleksi ini yang dimana kepala janin menekuk ke bawah menyesuaikan diri dengan diameter terkecil panggul. Lalu ada rotasi internal, yaitu kepala janin berputar ke arah depan untuk menyelaraskan dengan panggul bagian bawah, membantu lahirnya bahu. Lalu ada ekstensi, setelah melewati panggul, kepala janin mengadah untuk keluar. Lalu ada restitusi, yaitu kepala janin berputar kembali ke posisi semula setelah lahir mengikuti bahu.
Lalu ada rotasi eksternal yang dimana kepala berputar ke arah samping saat bahu melewati panggul. Selanjutnya kita membahas mengenai anatomi panggul wanita. Panggul atau pelvis adalah rangka cincin di bagian bawah batang tubuh yang menjadi jalan lahir serta penyokong organ panggul. Bagian-bagian rangka panggul secara anatomi tersusun dari os kanan dan kiri yang terdiri dari ilium, isium, dan pubis. Lalu ada os sacrum dan os coccygeus. Lalu batasan panggul atas dan bawah, ada panggul mayor atau panggul besar, bagian atas lebih ke penyangga organ, bukan jalan lahir. Lalu ada panggul minor atau panggul kecil, bagian bawah ini yang menjadi jalan lahir. Lalu ada bidang-bidang panggul atau true pelvis, yang dimana yang pertama pintu atas panggul atau PAP, batas masuk jalan lahir. Lalu bidang luas atau mid pelvis di pertengahan panggul. Lalu ada bidang sempit atau pelvic outlet atas sekitar spina ischiadica. Lalu ada pintu bawah panggul outlet tempat jalan lahir. Lalu ada ruang dalam panggul atau pelvic cavity, berisi organ uterus, tuba fallopi, ovarium, kandung kemih, rektum, vagina. Lalu ada otot dasar panggul atau pelvic floor, terdiri dari levator, coccygeus, fungsinya menopang organ, kontraksi saat divekasi, miksi, dan proses persalinan. Lalu ada jenis panggul pada wanita, tipe ciri makna obstetrinya. Yang pertama ada tipe ginecoid implant bulat atau oval, ini paling ideal untuk persalinan. Lalu ada tipe android seperti jantung, ini sering hambatan pada persalinan. Lalu ada anthroporoid oval anterior posterior, ini masih sering normal dalam persalinan. Lalu ada platypeloid oval transverse. Lalu kita masuki materi selanjutnya, yaitu diameter pintu atas panggul. Ada beberapa ukuran panggul yang menjadi patokan untuk menilai apakah kepala bayi dapat melewati jalan lahir. Beberapa diameter penting di pintu atas panggul antara lain ada conjugata vera obstetrica, yaitu diameter terpenting untuk laluan kepala. Lalu ada diameter transversal, ini ukuran melintang pintu atas. Lalu ada diameter oblik, yaitu ukuran serong dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu ada diameter pintu atas panggul dengan ukuran rata-rata. Yang pertama conjugata vera obstetrica, ukurannya kurang lebih 10,5 sampai 11 cm. Ini diameter terpenting untuk laluan kepala bayi ya teman-teman. Lalu yang kedua ada diameter transversa atau melintang, ukurannya kurang lebih 13 sampai 13,5 cm. Ukuran paling lebar di pintu atas panggul. Lalu ada diameter oblik atau serong. Ukuran ini kurang lebih 12 sampai 12,5 cm. Lalu materi selanjutnya ada bidang Hodge. Jadi Hodge ini adalah tempat garis imaginer dalam panggul yang digunakan bidan untuk menilai seberapa jauh kepala bayi sudah turun ke dasar panggul. Bidang Hodge ada 1 sampai 4. Yang pertama Hodge 1, garis imaginer dari promotorium sacrum ke tepi atas simpisis pubis, menunjukkan kepala masih di atas pintu atas panggul atau PAP. Lalu ada Hodge 2 yang dimana sejajar di bawahnya melalui tepi bawah simpisis pubis, menunjukkan kepala mulai masuk pintu atas panggul. Lalu ada Hodge 3 sejajar berikutnya pada tingkat spina ischiadica, menunjukkan kepala sudah berada di rongga panggul. Lalu Hodge 4 atau yang terakhir ya teman-teman, garis pada ujung tulang coccygeus menunjukkan kepala sudah hampir keluar melalui pintu bawah panggul. Selanjutnya kita membahas rangka kepala bayi. Kepala janin terdiri dari beberapa tulang yang tidak menyatu rapat, melainkan dihubungkan oleh sutura atau garis pertemuan tulang dan ubun-ubun bagian yang masih lunak. Rangka kepala ini fleksibel, tujuannya agar bisa molding atau menyesuaikan bentuk saat melewati panggul. Tulang-tulang kepalanya antara lain ada tulang frontalis, tulang parietalis, kanan dan kiri, ada tulang occipital. Lalu suturanya ada sutura sagittalis, sutura frontalis, sutura koronal, dan sutura lamboid. Lalu ubun-ubun besar anterior, ubun-ubun kecil posterior. Selanjutnya ada diameter kepala bayi.
Ada beberapa ukuran kepala janin yang penting dalam persalinan. Yang paling ideal adalah ketika kepala dalam posisi fleksi baik, sehingga yang masuk ke panggul adalah diameter suboccipito brematica dengan ukuran sekitar 9,5 cm. Diameter ini adalah yang paling kecil sehingga mempermudahkan proses lahir normal. Kalau kepala sedikit menengadah atau difleksi ringan, maka diameter yang masuk berubah menjadi occipito frontalis dengan ukuran sekitar 11 cm. Ukuran ini lebih besar sehingga proses persalinan bisa lebih lama. Sedangkan pada kondisi kepala difleksi lebih jauh, seperti presentasi dahi atau wajah, diameter yang masuk bahkan bisa mencapai 13,5 cm, disebut mento occipitalis. Ukuran ini besar dan biasanya tidak memungkinkan untuk persalinan pervaginam. Selain itu ada juga diameter biparietal, yaitu lebar kepala dari sisi kiri ke kanan setara telinga yang ukurannya sekitar 9,5 cm. Diameter ini adalah bagian yang akan melewati panggul secara melintang. Lalu kita membahas mengenai peran bidan dalam persalinan. Bidan memegang peran kunci dalam mendampingi ibu saat persalinan, diantaranya menilai awal persalinan dan menentukan rujukan bila perlu, memantau kondisi ibu, janin, dan kemajuan persalinan, memberi dukungan emosional, kenyamanan, dan edukasi, melakukan tindakan pertolongan persalinan sesuai standar, mencegah, mendeteksi, dan menangani kegawat daruratan awal, menjamin persalinan berlangsung aman, bersih, dan humanis. Intinya, bidan bukan hanya menolong melahirkan, tetapi menjaga keselamatan dan pengalaman persalin ibu secara menyeluruh. Selanjutnya kita membahas asuhan bayi baru lahir. Setelah bayi lahir, bidan langsung melakukan asuhan awal untuk memastikan bayi dalam kondisi aman dan bisa beradaptasi dengan lingkungan luar rahim. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, mengeringkan dan menjaga kehangatan bayi, yaitu mencegah hipotermia, lalu inisiasi menyusui dini atau IMD, lalu penilaian napas, warna, dan tonus bayi, lalu pencegahan infeksi mata dan pemberian vika, lalu pemasangan identitas bayi, lalu edukasi ibu tentang perawatan bayi. Tujuannya adalah memastikan bayi baru lahir sehat, bernapas spontan, dan siap untuk disusui. Lalu ada kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus adalah pemantauan kondisi bayi pada 28 hari pertama kehidupan. Biasanya dilakukan pada periode KN1 usia 6-48 jam, KN2 usia 3-7 hari, KN3 usia 8-28 hari. Yang dievaluasi antara lain berat badan, suhu, warna kulit, cara menyusui, tanda infeksi, dan integrus. Kunjungan ini penting untuk mendeteksi dini masalah agar bayi tetap tumbuh sehat. Lalu ada kunjungan nifas. Kunjungan nifas dilakukan untuk memantau kesehatan ibu setelah melahirkan. Biasanya pada waktu KF1 6 jam sampai 3 hari, KF2 hari ke-4 sampai 24 hari, KF3 hari ke-29 sampai 42 hari. Yang dinilai meliputi involusi uterus, pendarahan, luka jahitan, laktasi dan menyusui, kondisi psikologis ibu, serta tanda bahaya. Tujuannya adalah memastikan ibu pulih dengan baik dan mendeteksi komplikasi sejak dini. Oke, itu tadi penjelasan lengkap mulai dari definisi persalinan sampai asuhan nifas dan neonatus. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk mudah memahami materi tersebut ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.